tahan, nanti ibu bilang tahan, dan tuh hembuskan selama 3 kali, oke? Kita mulai 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. Nah, ibu juga mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, sedih, bahagia atau lagi galau? Senang. Nah, oke, selanjutnya anak-anak semua silakan duduk. Oke, ibu akan sebelum kita absen, salah satu pimpin doa. Ayo, salah satu pimpin doa. Ibu akan mulai absen ya. Saat ibu mengabsen nama-namanya, jika kalian hadir, tunjukkan tangan dan katakan yes. Oke? Oke, yang pertama, Eva Jobsepta. Oke. Berikutnya, Alvin Leonardo. Berikutnya, Dionysius Panggalayo. Berikutnya, Wefe Borneo da Costa. Berikutnya, Hilra Karissa. Berikutnya, Theodosia Reva Januariska. Berikutnya, Novem Jumartio. Berikutnya, Enggang Noela A. Berikutnya, Vita Aira Lestari. Berikutnya, Febrianson Marzuriza. Berikutnya, Jason Vito. Berikutnya, Fania Evarista. Berikutnya Januaris Justin Melsadalim. Berikutnya Darren Adaron Acadia. Berikutnya Cintami Vinka Lestari. Berarti hadir semua ya. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran bahasa Indo. Kita belajar bab 5 ya, menjadi warga dunia. Apa tahu warga dunia itu? Tidak. Oke, ibu jelaskan sedikit ya sebelum kita masuk lebih jauh. Warga dunia atau global citizen adalah individu yang memiliki kesadaran bahwa identitasnya tidak hanya terbatas pada batas negara, budaya atau wilayah, melainkan juga sebagai bagian dari komunitas manusia secara keseluruhan. Nah, secara hukum, status warga dunia tidak diakui secara resmi, tidak ada paspor global. Namun, secara sosial, budaya, dan moral, ini adalah sikap dan cara pandang yang dapat dikembangkan oleh siapa saja. Nah, itu warga dunia. Ciri-ciri warga dunia yaitu memiliki wawasan global, menghargai keberagaman, memiliki empati dan solidaritas, bertanggung jawab, aktif berpartisipasi, dan berpikir kritis dan kolaboratif. Oke, mengapa penting menjadi warga dunia? Kenapa ya pentingnya? Mengapa ya? Nah, pertama, menjawab tantangan global, membangun perdamaian dan toleransi, mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kualitas diri. Nah, cara menjadi warga dunia: meningkatkan literasi global, mempelajari bahasa asing, menerapkan prinsip berpikir global, bertindak lokal. Nah, dan juga berpartisipasi dalam kegiatan internasional, menjunjung tinggi nilai-nilai universal. Nah, di sini kita masuk dalam pembahasan
menjadi penjelajah dunia digital dan pencari fakta sejati. Nah, apa sih? Oke, kita lanjut ya. Ini kita masuk dalam penjelajahan dunia digital dan pencari fakta sejati. Nah, Ibu mau tanya kalian mengerti internet? Pernah melakukan apa di internet? Misalnya cari apa-apa, pernah? Nah, oke. Kalian keluarkan buku, catat ya tentang penjelajahan dunia. Ya, nanti kita catat karena nanti ada permainan di materi ini ya. Oke, udah? Kalian secara pemahaman aja ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang penjelajah dunia digital dan pencari fakta sejati. Penjelajah dunia digital adalah seorang yang memanfaatkan teknologi internet dan media digital untuk memperluas wawasan, interaksi, dan memahami dunia tanpa batas geografis. Itulah penjelajah dunia digital. Dia menjelajah dunia digital. Nah, anak-anak semuanya pernah mencari pelajaran atau materi di internet? Nah, itu juga sudah menjelajah dunia digital. Nah, karakteristiknya melek teknologi atau mahir menggunakan berbagai dan platform digital. Nah, kalau secara gadget mungkin laptop sudah bisa ya kan? Nah, berikutnya terbuka terhadap perbedaan ya, terhubung secara global, kreatif dan inovatif. Nah, tujuan menjadi penjelajah dunia yaitu menggunakan teknologi sebagai jendela dunia untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman serta menjembatani jarak antar manusia. Nah, sebagai penjelajah digital, kita akan terhubung dengan berbagai manusia lainnya, sesama kita ya, tapi yang bukan dari asal negara kita. Misalnya ada yang ke Korea ya, kenal kan? Kita juga terhubung sama teman-teman yang ada di luar negeri. Nah, itu makanya kita mau menjadi penjelajah dunia digital. Nah, berikutnya pencari fakta sejati. Apa sih pencari fakta sejati? Nah, pencari fakta sejati adalah seseorang yang memiliki sikap kritis, teliti dan berkomitmen untuk mencari kebenaran.
terlebih dahulu. Nah, mencari fakta sejati ini apa ya? Kalau bahasa gitu, mencari kebenaran, mencari fakta yang sebenar-benar. Karena sekarang banyak berita tidak apa bahasanya? Hoax. Nah, karakteristiknya apa? Berpikir kritis, teliti dan cermat, objektif, yaitu menyajikan atau menerima informasi apa adanya sesuai data yang valid, ya, fakta. Bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan. Tujuan menjadi pencari fakta sejati, menjaga integritas diri dan membentuk kontribusi positif bagi masyarakat dengan menyebarkan kebenaran serta mencegah penyebaran informasi salah yang bisa memicu konflik atau kerugian. Biasa kalau banyak berita-berita hoax itu bisa apa? Bisa memicu perkelahi, karena yang itu mengatakan ini dan tidak ada yang benar, berdebat jadinya ya. Hubungan antara penjajah dunia dan pencari fakta sejati yaitu karena jika ingin menjadi warga dunia kita harus menjadi keduanya sekaligus. Nah, kita menjadi penjelajah untuk membuka cakrawala berpikir dan terhubung dengan dunia. Kita menjadi pencari fakta sejati yaitu memastikan bahwa apa yang kita pelajari dan bagikan adalah hal yang benar, bermanfaat dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita akan mulai permainan. Nah, di sini permainannya itu memicu pola pikir dan kesadaran pola. Yang pertama, itu namanya temukan ini. Apa ya? Nah, temukan ini, Ibu akan sebut benda. Kalian temukan. Itu ada di ruangan kelas itu. Oke? Itu namanya temukan. Nah, bisa tunjuk aja bisa, oke? Temukan benda berwarna merah. Ya, banyak ya. Oke. Ya. Temukan gambar yang bertuliskan love face. Oke, cepat ya. Oke, sekarang temukan tulisan yang beri apa? Gambar atau tulisan lah yang tulisannya kelas. Wah, ayo. ayo. Benar. Itu juga ada di samping. Oke, sekarang temukan benda yang berbentuk persegi panjang. Wah, pandai semua ya. Oke, terakhir. Temukan benda yang biasa kita tempat membuang sesuatu yang tidak berguna. Oke, tempat sampah. Oke, tempat sampah. Sekarang anak-anak berdiri berbaris di antara yang kelompok sana 4 orang. Yang 4 orang di sini. Nah, gabung. Oh gini, kalian masuk sini, kalian 4 situ. Oke, sini kalian 4 di sini. Oh berarti sana 3 aja ya? Apa? Sini, kalian sini. Nah, oke. Permainannya itu ikuti aku, ikuti ibu berarti ya. Oke, siap? Siap. Percobaan pertama. Kalau ibu bilang lompat ke kiri, berarti lompat ke kiri. Kalau ibu bilang lompat ke kanan, tidak usah terlalu lompat geser gini aja ya. Kalau ibu bilang lompat ke kanan, berarti ke kanan ya. Kalau ibu bilang lompat ke depan, ke depan. Kalau ibu bilang lompat ke belakang,
kreatif anak. Oke. Lompat ke kiri. Lompat ke kanan. Lompat ke belakang. Lompat ke depan. Oke, cepat ya. Lompat ke kiri. Lompat ke kanan. Lompat ke kanan. Lompat ke kiri. Lompat ke kiri. Lompat ke kanan. Lompat ke depan. Ke depan. Ke belakang. Ke depan. Oke. Sekarang sebaliknya. Tahu sebaliknya? Iya. Oke. Konsentrasi. Lompat ke belakang. Ingat sebalik. Sebaliknya ya. Kalau ibu bilang ke belakang berarti ke. Oke. Ke depan. Ke kiri. Ke kanan. Ke belakang. Ke depan. Ke belakang. Ke kanan. Konsen. Ke kiri. Kiri berarti ke kanan. Kanan. Kiri. Depan. Oke, silakan duduk. Gimana? Itu melatih konsentrasi ya. Nah, sekarang ini ada berapa tadi ya? Ada 15 ya. Ibu akan bagikan gambar di gambar ya. Ibu akan bagikan gambar. Kalian akan amati gambar ini. Nanti sebutkan apa yang ada nama alat ini, ciri-cirinya, fungsinya, dan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kalian dengan alat ini. Oke? Ini kayaknya satu kelompok itu kayaknya dua ya. Oh ini ya, berarti ini 3 ya. Kamu gabung ya. Ini 2 berarti ini 2. Kalian 3 ya, gabung ya. Oke? Kalian bertiga. Oke? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Setelah itu kalian tulis di bawahnya itu nama alat, ciri-ciri, fungsi, dan pengalaman pribadi. Oke, dikerjakan dari sekarang. Tulis di bawah. Ya, Oh, kertas ini. ya nanti ditulis nama kelompoknya ya. Amati dulu gambarnya. Ini ada 3 kalau. Ditengok gambarnya itu ada berapa. Amati. Di situ ada 5 ya. Ada 5 alat ya. Di situ ada 5 alat.
contohkan. Di situ ada gambar komputer, ya. Ini contoh ya. Berarti ada 4 yang kalian akan kerjakan. Nah, berarti nama alatnya komputer atau laptop ya. Fungsinya apa? Ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya memiliki layar yang lebar. Nah, itu ya ciri-cirinya. Ada keyboard, mouse, dan seterusnya ya. Fungsinya apa? Untuk mengetik. Untuk mengetik dan mengolah data. Nah, pengalaman pribadi apa? Saya sering menggunakan. Nah, saya sering menggunakan laptop untuk mencari materi. Nah, kayak gitu ya contohnya ya. Paham? Nah, kerjakan. Berarti tersisa 4 gambar ya di situ. Saatnya jadi dimulai. Ayo kerjakan. Amati dulu gambarnya. Dengan mana situ? Nah. Ya. Ya. Sama aja. Sudah? Sudah? Yuk. Lihat gambarnya. Coba. Yang pertama ini gambar apa? Tab ya? Tab. Ya, itulah Mbak. Tab. Oke. Nama alatnya? Tablet. Oke. Ciri-cirinya apa? Ya, ukurannya lebih besar dari handphone, tapi lebih tipis dan ringkas dari laptop. Layarnya sentuh semua. Fungsinya bisa untuk membaca buku elektronik. Apa? E-book. Menggambar dan menulis digital. Menonton video dan bermain game. Nah, oke, berikutnya. Gambar berikutnya. Ayo, ini apa? Ini. Hah? Ya, HP atau handphone ya. Yuk, apa? Apa ciri-cirinya? Ukurannya kecil dan bisa memiliki layar sentuh dan bisa dibawa ke mana saja, ke mana-mana. Fungsinya apa? Fungsi handphone. Ya, alat komunikasi. Apa nih? Merekam video, memotret, mendengarkan musik, ya lagu, menonton film atau video. Nah, kayak kalian kan sering kan? Nah, tapi handphone juga bisa untuk belajar. Berikutnya, ini apa? Headset. Nah, headset nih apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri itu fungsi. Berbentuk seperti penutup telinga.
kabel atau nirkabel dari Bluetoothnya. Oke, fungsinya mendengarkan suara musik atau video tanpa mengganggu orang. Nah, kita bisa mendengarkan tanpa orang lain berisik kan, tanpa orang lain merasa ya terganggu. Membuat suara lebih jelas dan jernih. Itu headset digunakan saat belajar bahasa atau mendengarkan podcast. Podcast. Oke. Berikutnya. Ini apa? Ini apa? Mouse. Oke. Ciri-ciri mouse. Bulat, alatnya kecil, gerakan dengan tangan, memiliki tombol kiri roda roda gulir ya. Fungsi menggerakkan kursor di layar monitor, memilih, mengklik dan membuka file dalam dalam komputer atau laptop ya. Oke, memudahkan navigasi saat menggunakan komputer. Oke. Komputer, laptop udah semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aktivitas berikutnya. Apa sih, Bu? Nah, Ibu mau tanya nih. Ini tentang pengalaman belajar daring. Nah, kalian pernah ngerasain belajar daring? Daring online maksudnya. Pernah? Kalau dulu masuknya misalnya kelas 1 SD, masuk Covid, itu ya, belajar daring itu. Iya, itu belajar daring namanya. Oke, Ibu akan bacakan satu anak. Nah, ini tentang pengalaman belajar daringnya ya. Simak ya. Nanti Ibu akan tanya. Pengalaman Aprilia namanya ya. Kelas 5 SD berlokasi di Kalimantan. Saat BDR atau belajar dari rumah, pelajaran yang paling sulit bagiku adalah matematika. Nah, aku sering merasa bingung dan kurang mengerti saat membaca materi di buku paket. Pada bulan Juni 2020, aku mencoba belajar dengan cara mencari video pembelajaran di YouTube. Ternyata cara ini sangat membantuku. Aku jadi lebih mudah memahami dan akhirnya bisa mengerjakan soal-soal dengan benar ya. Apa sih tantangannya? Tantangan si Aprilia ini apa? Tentang belajar daring? Kan tadi dia bilang apa tadi? Pelajaran matematika ternyata apa? Terasa sulit dan membingungkan. Itu tantangan baginya karena dia mau tanya sama siapa? Kan dia belajar daring kan? Nah, misalnya Epra nggak bisa bahasa Inggris misalnya pelajarannya ya. Bingung mau tanya siapa? Mama nggak bisa kan? Bapak nggak bisa. Jadi bingung kan? Itu tantangan sendiri. Tantangannya hanya membaca buku paket saja untuk itu tidak cukup paham. Mampu nggak kita? Paham nggak kalau hanya baca buku tanpa ada yang menjelaskan? Nah, itu tantangannya ya kalau kita belajar daring. Nah, dan tuh solusinya apa tadi dia? Solusinya? Ya, dia mencari tadi kan video di YouTube, menonton penjelasan lewat video. Nah, itu kalau di tempatnya ada Nah, bagaimana kalau tempatnya tidak ada sinyal? Atau nge-lag gitu lah ya, bahasanya ya. Aduh, gimana dia bingung. Gimana. Nah, itulah ya. Kalau kita belajar daring, tantangannya pasti tapi juga ada solusinya. Begitu juga kalau kita menjadi warga dunia, menjadi penjelajah dunia digital dan mencari fakta sendiri. Kita juga harus lebih aktif di dunia internet. Nah, kita harus juga paham, mengerti bagaimana sih menjadi penjelajah dunia. Mau nggak jadi penjelajah dunia digital? Mau dong. Jangankan dunia digital, kita langsung ke negara-negara saja tahu nggak kita menjadi penjelajah dunia digital membuat kita lebih aktif, kreatif dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke
bagian terakhir kita ya, yaitu tentang singkatan dan akronim. Tahu nggak sih singkatan? Tahu? Yuk, apa singkatan? Apa sih singkatan? Apa singkatan? Yuk, apa singkatannya? Nah, singkatan adalah bentuk pendek dari kata atau pirasa ya. Misalnya, apa kalau singkatan? Itu kata ya. Nah, kata dari misalnya SMP. Nah, itu namanya singkatan ya. SD. Itu apa? Singkatan. Nah, akronim. Apa sih Bu akronim lagi? Nah, akronim ini adalah kependekan dari gabungan. Misalnya, contohnya ya. Contohnya itu cerpen. Itu akronim ya, cerpen. Itu kan yang digabung tadi kan? Yang digabung menjadi apa sih cerpen? Cerita pendek. Ayo. Posyandu. Itu akronim atau singkatan? Hah? Akronim. Kan gabungan tadi kan? Posyandu. Berarti apa posyandu? Pos pelayanan terpadu. Nah, kalau KTP itu singkatan atau akronim? Oke, singkatan. Nah, berarti singkatan dan akronim itu beda. Kalau akronim itu apa? Gabung, kependekan dari gabungan kata. Kalau singkatan itu apa tadi? Ya, bentuk pendek dari Oke. Nah, sekarang materi kita terakhir tentang fakta dan opini. Apa itu fakta? Kebenaran. Ya, kebenaran ya. Oke, fakta itu adalah segala sesuatu yang benar terjadi nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kalau opini adalah pendapat, pikiran atau perasaan seseorang mengenai sesuatu hal. Apa sih yang termasuk contoh fakta? Misalnya, ikan hidup di dalam air, itu fakta atau opini? Oke, kalau kalian dapat mahir bermain trompet setelah belajar 1 tahun, itu opini atau fakta? Opini. Ya, karena belum pasti semua orang bisa 1 tahun ya. Nah, oke. Nah, tadi kita banyak belajar tentang menjadi warga dunia, penjelajah dunia digital. Apa tadi? Mencari fakta sejati, belajar apa lagi? Singkatan, apa? Akronim, fakta dan opini. Ibu mau tanya, yang kita pelajari hari ini, apakah kalian memahaminya atau kalian lebih menyukai yang mana? Memahami, maksudnya ada yang kalian suka nggak di dalam berapa yang ibu jelaskan? Apa yang disukai? Permainan. Nggak ada materinya? Materinya tentang apa ya? Atau wah, kita mau menjadi apa? Menjelajah dunia dan mencari fakta sejati. Nah, kalian hari ini apakah senang? Apakah sangat suka materinya? Ya. Nah, inilah materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi di rumah anak-anak sekalian mau menjelaskan atau ke teman-teman gimana sih menjadi penjelajah dunia digital dan pencari fakta sejati. Nah, di sini kalau fakta sejati, ingat, kita jangan pernah menjadi orang yang
opini ya. Jadi orang yang tidak mengucapkan atau memberitahu orang dengan kalimat atau kata yang tidak fakta. Valid ya, harus benar-benar fakta itu valid itu ya. Karena akan memicu apa? Konflik. Ya, konflik. Nah, ini materi kita pada hari ini dan selanjutnya akan ada juga materi-materi kita di hari-hari berikutnya ya. Jadi dipahami dan dipelajari di rumah. Oke. Sekarang anak-anak sekalian, kalian sudah mengerti biarpun itu sedikit ya, tapi kalian sudah memahami dan kalian hebat. Oke. Terima kasih untuk siang hari ini ya anak-anak sekalian. Kita sudah belajar banyak hal, kita sudah bermain game. Nanti di pertemuan selanjutnya kita juga akan ada permainan berikutnya. Oke. Terima kasih, selamat siang.